Pemirsa Kampung Orang Bangka, ketemu lagi dengan saya dan hari ini ya. Hari ini pemirsa, ini tadi saya penasaran dengan kopi. Dan saya juga udah dapat info bahwa di daerah sini itu ada penghasil kopi pemirsa. Kopi yang cukup dikenal dan juga cukup fenomenal. Cuman kita belum lihat mana itu rumah penghasil kopinya. Oke pemirsa, tetap di Kampung Orang Bangka. Awah. Dek, bentar, Dek. Oke. Pemirsa, kita bisa tanya tempatnya. Dek, di sini sekitaran sini ada kopi. Adek tahu nggak itu tempatnya mana? Tempatnya di sini. Oh, di sini? Oh, Sini ya. Oke. Makasih ya. ya. Oke pemirsa, kita coba langsung ke sana. Dekat. Makasih, Adek. Dadah. Ya. Oke pemirsa, kita udah menemukan namanya kopling pemirsa. Kita coba masuk ya. Ini yang diceritain orang. Kopi Petaling Banjar, asli Banjar. Belitung, Ligat. Robusta pemirsa. Robusta. Kita coba masuk ya. Siapa tahu kita bisa menemui pengelola atau tuan rumahnya. Rumahnya kelihatan sepi, tapi saya melihat ada biji kopi di depannya, baru dijemur. Kita lihat. Ini ya kopinya ya. Ini kopi setengah kering. Wow. Ini kopinya di sini baru dijemur. Mungkin ada kebunnya pemirsa. Kita coba jalan lagi ya. Oh iya, kelihatannya tuan rumahnya baru di belakang, baru di kebun. Kita coba ke sana ya. Tetap ikuti kami di Kampung Orang Bangka. Jangan kemana-mana. Permisi. Oh iya pemirsa, kita udah ketemu sama bapaknya. Kita coba ke sana, tetap di Kampung Orang Bangka. Misi Bu, misi Pak. Ya. Akhirnya pemirsa, kita menemukan bapak ibunya. Permisi Pak, maaf. Maaf ganggu waktunya ini ya. Maaf, dengan Bapak siapa? Mardi. Bapak Mardi. Iya. Oke, ini tadi kita udah jalan di luar Pak. Iya. Kita lihat apa? Papan baliho. Ya. Nah, ada kopling. Ya. Ini Bapak ya pemiliknya. Ya, untuk sementara ya. Bapak Mardi, Ya. pengusaha Kopi Kopling Banjar 12. Kopi Banjar 12. Iya. Oke Bapak. Jadi di sini saya benar-benar penasaran juga gimana prosesnya. Ya kan? Ya. Terus gimana nanti untuk pemasarannya Ya. dan
gimana suka dukanya. Iya. Ini bisa enggak kami diajak jalan-jalan ini? Oh bisa banget. Bisa ya. Bisa banget. Ini agak ini ditaruh dulu Pak, kita takut Pak bawanya golok pemirsa. Sorry. Iya. Oke pemirsa, lah ini apa ini Pak? Ini bibit kopi. Ini kenapa saya semaikan bibit yang ini? Karena menurut saya bibit ini sesuai dengan realita, berdasarkan fakta. Ini kalau Fakta begini maksudnya. Bibit ini sengaja bibit yang kita ambil dari kopi yang sesuai dengan kultur tanah kita yang ada di sini. Jadi maksud dan tujuan saya supaya kopi ini bisa berkembang di Bangka Belitung. ini umur berapa hari Pak? Ini 3 bulan, Pak. 3 bulan ya. Cabut aja nggak apa-apa. Jadi kalau untuk pohonnya sendiri Pak, pohonnya sendiri dari yang kecil segini, ini baru umur 3 bulan Ya. sampai bisa produksi, sampai bisa menghasilkan buah kopi itu sampai umur berapa? Ini kan umur 3 bulan nih. Kita kan lihat dari dahan. Ini dahan. Oh, Kalau sudah begini dahannya, ini kan kita pindahkan ke polybag. iya. Tapi dia polybag itu kita nggak bisa asal asal tanam aja. Kita lihat dulu ini dari jangkarnya. Iya, dari jangkarnya kita lihat tumbuhnya gimana. Kalau ini kan bagus, ini termasuk yang bagus ini. Jangkarnya lurus. Ini kadang ada yang bercabang 2, ada yang bercabang 3, itu nggak wajar, nggak boleh. Ya. Untuk hasilnya nanti nggak produktif. Ini kita potong juga ini. Ini kita potong. Ini pemirsa, pasti pemirsa belum tahu kan prosesnya kayak apa. Oke, lanjut lagi Bapak. Jadi ini sampai besar itu sekitar berapa tahun baru muncul buah? Setelah kita isikan dalam polybag, kira-kira lebih kurang 1 bulan, baru kita pindahkan ke lahan yang sudah siap untuk ditanam. Nah, dari setelah tanam itu lebih kurang 2,5 tahun, lebih tepatnya 3 tahun udah bisa menghasilkan. Jadi pemirsa harus lebih bersabar kalau mau nunggu dari kecil sampai gede dan berbuah. Oke pemirsa, tetap di Kampung Orang Bangka, kita masih jalan-jalan. Mari Bapak, Ya. antarin saya. Ini Pak ya. Oh ya ini. Nah, ini yang sudah kita pindah dalam polybag, ini sudah siap tanam. Jadi mulai dari yang ini yang saya kasih tahu tadi, dari umur sekarang sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ya. Kalau ini lagi umur? Ini umur 4 bulan. Oke pemirsa. Ini tadi kita udah lihat tanaman yang udah dimasukkan ke polybag, bibit kopi Robusta. Oke, ayo ikutin terus. Mari Pak. Pemirsa Orang Bangka, kali ini kita udah di salah satu pohon yang sudah berbuah. Buahnya banyak Pak ya? Sebenarnya kalau sekarang ini kan lagi buah, kalau kata kami orang Bangka itu buah selang. Buah selang ini sudah panen raya, itu ada buah selang. Kalau panen raya itu bulan 3, bulan 4, bulan 5. Berarti ini termasuk buahnya itu nggak banyak ya? Iya, ini ya sayang datang itu lagi kurang pas kalau untuk buah. Oh gitu. Dan ini contoh kopi Ini umur yang berapa buah ini? Ini Karena- umur berapa ini? ini umurnya, ini 2 bulan ini. 2 bulan ya. Ini 2 bulan. Jadi belum merah pemirsa. Kalau sampai merah itu umur Sampai merah itu 8 bulan. 8 bulan. Ya. Proses lama memang. Ya. Kalau umur berapa ini untuk pohon-pohonnya ini Pak? Nah, kalau yang seperti ini kan lah apa namanya tuh batangnya latuane. Ya, ini Kan udah tua umur ya? udah ini 6 tahun nih. Oh. Nah, jadi kalau lah umur latua kita harus adakan permajaan. Nah, permajaan kita bisa melalui tunas. Ini kalau gini kan bisa tunas nih. Nah, ini tunas. Ada juga cara yang di stek atau disambung.
Kalau ini kita kan nggak, karena batangnya udah bagus, jadi kita nggak perlu disapu, nggak perlu ditunas. Terus ini Pak, kalau untuk perawatan tanahnya gimana? Yang bagusnya itu kita pakai rumput. Di rumput pakai apa? Kalau istilah kami kampung itu pakai kedik. Kedik ya? Kedik itu alat untuk ngerumput. Oh. Nah, cara bersihnya itu alami atau bisa pakai pacul. Oh gitu. Jadi bisa dibersihkan pakai kedik Atau pacul. kedik atau pacul pemirsa untuk tanah. Untuk pemupukannya Pak? Nah, kalau kita ini sekarang ini pakai alami. Karena kebetulan di samping kopi kan ada juga kita nih untuk nambah gincing kata orang bagi ya. Gincing ya? Gincing, nambah gincing. Ada usaha ayam juga. Nah, jadi kebetulan bulu-bulu ayam, Iya. kotoran-kotoran ayam itu ya di sini gitu, Bang. Itulah pupuknya. Oke, Kita pemirsa. organik, nggak pakai Organik. kimia. Jadi itu kalau kita nyebut pupuk kompos. Ini saya melihat ada yang merah pemirsa. Saya ambil dulu ya. Oke. Waktu saya kecil senang banget pemirsa cari ginian di kebun tetangga. Langsung dimakan juga bisa. Rasanya manis. Manis. Mengulang masa kecil. Oke pemirsa, tetap di Kampung Orang Bangka. Kita lanjut jalan-jalannya lagi. Oke, mari Bapak. Ya. Oke pemirsa Kampung Orang Bangka, ini tadi kita udah melihat proses penanamannya sampai proses kapan tepatnya kopi bisa dipanen, kapan tepatnya kopi bisa diolah. Nah sekarang kita mau lihat gimana cara pengolahannya, prosesnya kayak apa. Tetap di Kampung Orang Bangka, jangan kemana-mana, ikuti kami. Oke Pak, Ya. kita lanjut lagi ya. Siap. Oke pemirsa, kita lanjut lagi ya. Ini kalau ini kita lihat ini buat apa ini Pak? Nah, ini proses tadi kita kan dari pasca panen. Ya. Pasca panen itu kita jemur. Oh iya jemur kan tadi kita begini. sempat lihat penjemurannya Iya, di depan benar. Pak ya. Ya. Oke, habis dijemur. Nah, ini mesinnya. Wih. Ini mesin untuk pemisah Ya. kulit. Oh gitu. Pemisahannya pakai mesin pemirsa. Iya. Nggak manual, pakai tangan. Gitu ya. Jadi dipisahkan di sini. Setelah terkupas kayak apa Pak? Nah, coba. Ini ya. Ah, ini hasilnya. Oh gini. Ini yang udah bersih, udah terkupas Pak Udah. ya. Gitu. Nanti Kayak kita ini, tinggal pemirsa. nanti kita tinggal sortir Hmm. untuk menghasilkan kopi yang bagus itu. Nah, nanti yang kayak patah-patah begini ini dipisahkan. Gitu. Mm-mm. Jadi nanti yang diolah itu cuman yang bagus yang aja. bagus. Gitu. Iya, yang hitam-hitam patah, ini dibuang. yang patah dibuang. Jadi pemirsa nggak usah khawatir, ini kualitas super istimewa, gitu kan? Iya dong. Wes. Kampung Orang Bangka. Oke pemirsa, kita coba habis ini di Roasting. roasting. Iya, ini makanya untuk rasa itu roasting itu sangat menentukan, Pak. Oh, begitu. Iya. Oke, kita coba ya ke proses roastingnya. Iya, ya. Oke pemirsa, tetap ikuti kami. Mari Bapak. Ini ya, Nah, ini namanya proses roasting. roastingnya ini. Inilah yang sangat menentukan untuk apa namanya dari rasa kopi itu sendiri. Roasting ini sama dengan sangrai. Nah, betul. Ya. Ya. Pemirsa lebih Kalau mudahnya ini istilah di Bangka sangrai. itu pengirau. Pengirau. Ah. Pengirau. How. Ini berapa lama Pak begini? Kita butuh waktunya 5 sampai 6 jam. Wow, ini perlu proses panjang pemirsa. 5 sampai 6 jam. Kenapa selama itu Pak? Karena kita untuk menghasilkan yang apa dari rasa dan ini juga mungkin kenapa saya juga menggunakan kayu bakar gitu ya. Ya. Mungkin ada yang menangkap untuk menghemat atau apa nama segala macam lah. Sebenarnya bukan itu. Karena saya berpikir, ibarat kalau kita memasak nasi dalam mijipom, dengan kita memasak nasi pakai kayu bakar, lebih enakan mana? Kayu bakar. Iya dong. Jadi kita ambil ini prosesnya secara alami. Oke pemirsa, ini yang bikin saya penasaran. Ini 2 jam aja bisa enggak? Bisa, tapi hasilnya nggak begitu bagus. Jadi Terlalu kalau 2 jam, memaksa. nggak maksimal pemirsa.
Apinya juga kita nggak bisa mau sekaligus besar, nggak bisa. Harus apinya kan rata. Jadi 5 jam pemirsa. Lumayan panas saya di sini. Panas. Anget. Ya. Kita jalan lagi Pak ya. Oke, siap. Setelah ini kayak apa hasilnya Pak? Setelah Nah, ini di nanti resting, nah, di roasting. ada hasilnya. Oh gitu. Kita bisa lihat ya. Oh, boleh. Oke. Nah, ini Mbak. Ini yang hasil dari roastingan. Nah, gitu. Ini ya. Iya. Oh, ini pemirsa. Jadi ini olahan yang sudah siap Dijadikan bubuk. dijadikan. Tinggal bubuk. pengolahannya 1 kali lagi bubuk. Baru kita kemasan. Aroma kopinya dahsyat. Banget. Rasa dong. Iya. Oke, hau. Oke pemirsa Kampung Orang Bangka, tetap di acara ini dan kita masih banyak lagi yang harus dipertanyakan sama Bapak Mardi. Pak Mardi. Nanti kita Silakan. Oh, ya. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Capek. Oke. Ini kalau kopinya yang udah siap ini Pak ya. Iya, ini hasil dari roasting tadi kan begini. Kita ke bubuk, bubuknya jadi yang begini. Kalau dari sini ya kita ke Sungai Liak itu berapa kilo? Ini kampungnya itu kampung apa Pak? Ini namanya Kampung Petaling Banjar. Petaling Kalau ini Banjar. dulu kan ada satu kampung, tapi karena sudah ada pemekaran, ya jadikanlah ini 2 kampung. Ada Petaling lama, ada Petaling Banjar. Jadi pas ini posisinya di Petaling Banjar. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk harganya. Kalau yang 125 gram Itu harganya 10.000. 10.000. Iya. Ya cukup terjangkau ya. Iya. Kalau yang ini, nah ini cocok ini kalau Itu dibawa yang ke luar kota Pak ya. Kalau ini yang 500 gram Itu ini 35.000. 35.000. Hau. Gitu. Terus kalau ini Pak, Bapak usaha kopi, ya kan? Usaha kopi ini kan udah cukup lama. Dari tahun kapan Pak? Nah, kalau kita santai aja, Mai. Ya santai aja ini. Bapaknya kelihatan tegang ya. Iya, ini udah. Jadi begini, maksud dan tujuan saya begini. Saya ditawarin kopi sama Wes, Ibu. inilah, biar langsung kita menikmati. Saya ambil Ibu ya. Oke pemirsa. Oke. Langsung aja dituang aja nggak apa-apa, biar langsung Oke. nyicip aja. Ini kita coba pemirsa. Sebelum Bapak Mardi cerita panjang lebar, kita akan tuang dulu, kita coba dulu kopi Petaling Kopling. Banjar. Petaling Banjar. Kopling. Kopling itu ada kepanjangannya? Iya, kopi petaling. Kopi petaling. Ya. Aromanya biar santai Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kopi nih. Wah, Sisi Pak Wardi ya? Ya benar, Pak. Ini siapa Mbak? saya Eka Bapak. Dari? Saya dari Indosiar. Oh ya. Nah, Aduh. ini kita baru coba juga. Makasih. Kopling. 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 Coba dah, mantap dah. Coba aja, Pak. Mantap kan? Lemaknya kan terasa. Selama ini saya minum kopi banyak tempat, tapi ada rasa bedanya dengan di sini. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu Pak. Ya. Saya dari Dinaker Perindak Kabupaten Bangka. Dinas kebetulan Tenaga ini, Kerja. Pak. Ini kebetulan nih. Nah, Oh. jadi saya dapat informasi bahwa ada kopi yang tinggal di Petaling. Ya, Petaling Banjar Nah, tempatnya. artinya di sini tempatnya. Jadi saya khusus ke sini tuh ingin mencoba, penasaran. Selama ini saya sudah pernah mencoba kopi-kopi yang lain,
Tapi kalau dapat informasi dari teman-teman ini agak beda rasanya, maka saya datang ke sini. Ini kesempatan buat Bapak. Sebenarnya suka dukanya bisa disampaikan juga ini ya. Banyak dukanya kalau sekarang, Pak. Nggak masalah. Saya minum lagi ya. Aduh, ini ya kita ngopi dulu. Jadi boleh curhat nih. Boleh, gitu. boleh. Nah, masyarakat ini kan apa namanya boleh dikatakan mereka sudah tahu barang itu sudah ada sejak zaman dulu, tapi permasalahannya mereka ini nggak bisa nggak memberanikan diri untuk menanam itu dengan alasan pemasaran. Mungkin kalau dalam pemasaran ini pas berkaitan ini dengan Bapak Kedatangan Bapak Daniel. Nah, Pak Daniel. Ini terima kasih sekali Pak kedatangannya, Pak. Tadi saya apa namanya itu masyarakat tadi kan keluhnya itu kan masalah pemasarannya. Jadi untuk pemasaran kita masih pakai alam koboi gitu, Pak. Dalam artian kita alam koboi ini kita pasti pasarnya melalui cokong-cokong. Ini belum ada istilahnya yang dari dinas, ya dinas terkait lah, saya nggak berani nyebutin, Pak. Takut. Nggak masalah. Nah, jadi maksud harapan saya ke depannya ini dinas ini ya bisa ada apa? Ada perhatian lebih lah lagi dengan kita petani kecil ini. dan terakhir ini Pak, karena kita terbatas waktu, Ya. maunya sih berlama-lama memang. Ya, harapan Bapak terus untuk planningnya nanti gimana ke depannya? Kita bisa mengembangkan kopi ini di Bangka Belitung karena kopi ini juga bisa apa namanya itu sumber ekonomi kita juga, dan lebih-lebihnya lagi dari keuntungan kita menanam kopi kan bisa sekali tanamkan seumur hidup, Mbak. Iya. Ya begitu. Itu untuk petani, Mbak. Saya mohon harapkan sekali dengan para petani, ayo kita budidayakan kopi di Bangka Belitung ini. Oke. Terus targetnya Pak ini? Target kita Ke depan ini mau apa lagi? Inovasi apa lagi ini selain kopling? Mungkin ngembangin apa lagi gitu dalam perkopian? Nah, ini kalau pengennya kita itu, ini lokasi rumah saya ini, kita kan punya kebun sendiri pribadi ini. Ya. Ini bisa dijadikan kayak agrowisata lah gitu. Nah, jadi di sini kita sterilkan semuanya, kita bikinnya kayak saung-saung. Jadi dari kawan-kawannya entah dari baik di dalam yang lokal ataupun yang luar lokal itu kan bisa. Saya pinginnya itu wisatawan yang dari luar itu kalau belum bawa kopi ini, mereka itu belum merasakan bahwa itu udah datang ke Bangka begitu. Jadi selain di sini untuk pembuatan kopi, nanti juga pemirsa bisa datang untuk pembikinannya, prosesnya sampai bisa kita nikmatin semantap ini. Oke, Pak Mardi, terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama. Ya, ini Saya juga kita terima mau- kasih udah datang ke rumah. Oke, kita Ya. mau lanjut lagi dan harus ada pesan buat masyarakat sini, tetap di Kampung Urang Bangka. Oke, terima kasih Bapak ya. Ya.